Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita harus selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Pak Yufri bisa menyapa kalian kembali meskipun tidak secara langsung ya melalui Google Meet. Kali ini Pak Yufri akan membahas tentang beberapa soal yang kemarin sudah kalian kerjakan ya, karena saya lihat masih ada beberapa pada soal-soal dasar masih salah, walaupun setelah diulang lagi mungkin betul ya. Baik Pak saudara sekalian, jadi kita masuk di soal yang pertama. Di soal pertama kita lihat bahwa ada besaran ya, soalnya ada besaran berdasarkan ada nilai atau arahnya dibagi jadi dua, yaitu ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Nah, pertanyaannya di bawah ini yang termasuk contoh besaran skalar adalah titik-titik. Besaran skalar yang bagaimana Bapak Saudara sekalian? Ya tepat, besaran yang hanya ada nilai atau besarnya saja, tapi tidak terpengaruh oleh arah. Jadi nilainya tetap positif, tidak ada negatif, tidak ada positif, tapi nilainya hanya positif saja. Siapa itu? Yaitu contohnya adalah kelajuan. Ya, tepat. Karena kelajuan yang diukur adalah jaraknya. Padahal jarak adalah salah satu juga contoh dari besaran skalar. Kalau jarak ya, jadi karena jarak tidak ada positif, tidak ada negatif. Jadi dia juga nanti rumusnya berikutnya itu kelajuan juga ikut pada besaran skalar. Sedangkan kecepatan itu yang diukur adalah perpindahan. Perpindahan adalah contoh dari besaran vektor. Maka kecepatan adalah termasuk besaran vektor, begitu ya. Jadi mengikuti apa yang ada dalam rumus itu. Jadi jawaban nomor 1 adalah kelajuan. Soal nomor 2. Gelak lurus dengan percepatan konstan disebut dengan titik-titik, ya. Baik. Hati-hati nih. Jadi di sini kuncinya adalah percepatan. Pak Yufri pernah kemarin menyampaikan percepatan dan kecepatan. Banyak yang kejebak ini. Jadi gelak lurus dengan percepatan konstan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Jadi kalau ada percepatan berarti ada perubahan kecepatan. Nah, itu kuncinya. Berarti kalau ada perubahan kecepatan berarti pastinya gerak itu gerak lurus berubah beraturan. Ya, itu. Jadi harus hati-hati dengan mengambil kesimpulan. Jadi ini bukan kecepatan konstan, tapi percepatan konstan. Jadi perubahannya konstan. Tadinya detik pertama 10, detik kedua 15, detik ketiga 20. Jadi percepatannya atau perubahan kecepatannya konstan. Hati-hati ya. Jadi pada percepatan atau kecepatan. Kalau kecepatannya konstan, ya jawabannya GLB. Tapi ini percepatan. Perubahan kecepatan, berarti kecepatan sudah jelas berubah. Gerak lurus berubah beraturan, GLBB jawabannya. Lanjut, ini perhitungan. Hati-hati ini. Sebuah mobil bergerak sejauh 1,2 km dalam waktu 1 menit. Maka kecepatan mobil tersebut adalah titik. Baik Pak saudara sekalian, untuk selanjutnya nanti akan pembicaraannya tadi di soal nomor 1 ya, ada kecepatan, ada kelajuan. Tapi nanti untuk soal-soal selanjutnya maka dianggap kecepatan ya, akan banyak soal yang pertanyaannya kecepatan ya. Tapi itu tidak perlu dipersoalkan, rumusnya sama ya. Rumusnya adalah S bagi T ya. Jadi ini lebih tepatnya seperti pertanyaannya, maka kelajuan mobil tersebut adalah begitu ya. Mari kita lihat, kita cek. Hati-hati ya. Jadi dalam satuan SI ya, di sini habis pilihannya kan SI semua itu, meter per sekon, meter per sekon, meter per sekon atau meter per detik. Hati-hati, berarti apa ya, jaraknya ya, jaraknya diukur adalah harus meter, harus menyesuaikan rumusnya. Waktunya juga harus dalam sekon atau dalam detik. Di sini 1,2 km berapa meter Pak saudara sekalian? Iya, 1200 meter. 1200 meter itu 1,2 km. Waktunya 1 menit, hati-hati 1 menit. Jadikan detik berapa? Iya betul, 60 detik. Maka jika
Jika kita hitung tadi 1200 meter dibagi 60 detik ya, nah 60 detik ya, ketemunya berapa? Iya, yang tepat adalah 20 meter per sekon atau 20 meter per detik. Hati-hati ya menghitungnya, satuannya harus disesuaikan. Pilihannya apa? Meter per sekon atau kilometer per jam. Ya ini. Jadi jawabannya adalah 20 meter per sekon. Kecuali kalau pilihan gandanya kilometer per jam, ya yang diubah yang mana? Iya, menitnya itu jadikan jam. Tapi kalau meter per sekon, mana yang diubah? Ya lihat semuanya. Kalau kilometer diganti meter, kalau menit jadikan detik. Soal nomor 3. Contoh dari GLBB diperlambat di bawahnya tepat adalah, jadi diperlambat ya. Jadi GLBB itu ada 2, diperlambat dan dipercepat. Pada tayangan ya, pada tayangan video yang sudah Pak Efri kemarin tayangkan itu ada contoh kan ya. Jadi ada contoh GLBB yang mudah saja, yaitu apa? Dari ketiga pilihan ini adalah, kalau yang A ada kata konstan, kalau yang kereta api bergerak tetap di rel lurus. Nah ini sudah kuncinya kan, bergerak tetap, berarti dia GLB. Melaju di jalan tol dengan konstan, berarti dia GLB. Nah yang tidak ya yang ini, kendaraan yang bergerak mendekati lampu merah ya. Kalau ada lampu merah pasti akan apa kendaraan itu? Ia akan ngerem, mengurangi kecepatannya, maka dia akan GLBB diperlambat ya. Lanjut. Nah ini alat ukur, ini sekarang Isa ya. Alat ukur digunakan untuk mengukur kecepatan, harus hati-hati ya. Ya yang ini yang masih orang awam mengetahui bahwa kecepatan itu speedometer. Nah, dan di sini tertulis jawablah dengan huruf kecil ya, jadi huruf kecil semua. Alat ukur digunakan untuk mengukur kecepatan, bukan speedometer. Apa kemarin? Iya. Karena huruf kecil semua ya. Velocitometer. Ya, ini atau ini boleh GPS ya, kecil semua ya, GPS. Apa kemarin GPS? Ya, GPS itu Global Positioning System. Ya, itu boleh velocitometer atau GPS. Bukan speedometer, karena speedometer adalah untuk mengukur kelajuan. Lanjut. Andi, soal berikutnya ya. Andi berjalan ke timur sejauh 500 meter. Bayangkan ya, 500 meter. Kemudian kembali berjalan ke barat, balik sejauh 600 meter. Maka perpindahannya dilakukan Andi adalah sejauh titik-titik. Harus bisa bayangkan, atau kalian pakai garis dulu digambarkan. Kalian bisa bayangkan bahwa perpindahan, namanya saja perpindahan ya. Jadi pindahnya berapa dari posisi semula? Jawaban yang tepat adalah iya, betul, 100 meter ya. Jawabannya adalah yang 100 meter ya. Kalau 1100 itu kalau apa? Kalau jarak ya. Jadi jarak itu lintasannya, jadi dia jalan 500 kemudian ditambah 600, karena jarak bernilai positif, selalu ditambahkan kalau jarak. Tapi kalau perpindahan, nah ini dia tadinya 500 ke barat, ke timur, kemudian dia kembali 600, pasti posisinya kan kalian bayangkan. Berarti apa? 600 kurangi 500, berarti posisinya dia adalah 100 meter dari posisi awal. Coba nanti kalian bayangkan ya, namanya perpindahan 100 meter. Jawaban berikutnya, satuan kelajuan dalam SI adalah kelajuan ya. Apa satuannya SI? Iya betul Pak, jelas, meter per detik. Kalau kilometer per jam, yang kilometer per jam itu kalau di alat-alat ukur, kalau speedometer itu kilometer per jam, meter. Tapi kalau yang SI itu atau standar internasional adalah meter per detik. Itu ya jawabannya ini. Nah ini kita lihat grafik. Pasal sekalian, ini mana grafik yang tepat pertanyaannya terhadap GLB ya. Jadi nanti ada dalam beberapa soal ada grafik S dengan T, hati-hati itu gambar nomor 3 dan nomor 4 itu S terhadap T dan ada V terhadap T. Kuncinya kalau GLB adalah GLB, gerak lurus beraturan. Itu berarti kecepatannya stabil, konstan, lurus. Maka nomor 2 itu, nomor 2 pasti dia jawabannya GLB. Yang nomor 2 itu ya V. V-nya tetap gitu ya.
Jadi kalau baca grafik itu misalnya pada angka 30, jadi dia lurus 30 terus, maka dia nomor 2 itu pasti GLB. Sedangkan nomor 1 itu GLBB dipercepat. Jadi miringnya yang seperti itu, nomor 1 itu GLBB dipercepat. Gitu ya. Jadi nomor 2 itu adalah GLB. Jadi jawabannya harus ada angka 2. Ya, angka 2 di situ ada pilihan 2 dan 4 atau 2 dan 3. Lihat. Nah, ini untuk menghafalkannya. Maka kalau V seperti itu, maka kalau S dengan T bagaimana? Pasti dia akan berbeda gambarnya. Iya, berarti jawabannya adalah 2 dan 3. Kalau sudah ketemu salah satu gambar, maka gambar satunya akan miring. Jadi kalau satunya lurus, maka yang satunya miring. Kalau V itu garisnya lurus seperti itu, maka kalau S dengan T-nya adalah miring seperti itu. Maka ini jawabannya adalah 2 dan 3. Nah, itu para sekalian, pembahasan kali ini ada 8 soal yang Pak Efri bahas. Bisa kalian ulang-ulang agar lebih memahami lagi, walaupun di buku paket ataupun di LKS atau di internet juga banyak soal-soal seperti ini, kalian bisa mempelajari kembali. Demikian, mohon maaf jika ada salah dalam pembahasan saya ya. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.